Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan melanjutkan pengetahuan kuantitatif part 3 gitu, dan gue jamin ini akan semakin sulit. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 11. Hana tulsit. Nah, di nomor 11 ini cukup gampang. Kita tinggal substitusi. Tapi, namun kita ada tips nih. Gue ada tips untuk menyederhanakan persamaan fungsinya gitu, ya kan? Bagaimana disederhanakannya? Di akar langsung menjadi x plus 3 keluar, terus min akar 12x? Tentu tidak, itu salah ya. Sekali lagi, gue peringatkan bahwa a kuadrat min b kuadrat itu tidak sama dengan a min b dikuadratkan gitu ya. Itu tidak sama dengan seperti itu. Oke. Jadi kita langsung sederhanakan saja fungsinya ya. Kita keluarkan begini. Ya, gue tulis di sini. Nanti biar ada coretannya lebih kelihatan gitu. Fx. Gue keluarkan ini menjadi x kuadrat ya. Kita kalikan distribusi plus 6x plus 9. Kalian udah cepet kan ini? Pastilah, karena kalian udah siap SNBT. Berharap aja sama manusia. X kuadrat min 6x, min 12 ditambah 6x itu min 6x. Ditambah 9. Ini adalah bentuk faktorisasi yang sama juga akar-akarnya gitu ya. Akar kembar. Berapa? Bener banget. X min 3 kuadrat. Atau x min 3. Cek x min 3 kuadrat itu hasilnya min 6x gitu. Kan ini sudah kelihatan ya. Gue kayak pakai ungu-ungu. Ini kalau x plus 3 kuadrat itu plus tengahnya. Kalau min itu min tengahnya. Tapi di konstanta c-nya itu akan tetap sama, yaitu positif ya. Aman banget. Setelahnya kita tinggal substitusi gitu. Substitusinya bagaimana tuh ini? Ini langsung F4 Y. F4 berarti 4 min 3 sama dengan 1. Ya kan, gua kunci dulu biar nggak goyang ya. Terus yang ini F akar 20 tuh berapa? Bener, 4 kali 5. Berarti kalau 4 kali 5 itu adalah 2 akar 5. Iya nggak? Berarti ya udah, nggak usah dioperasikan apa-apa lagi. Tulis aja seperti ini. Karena tidak bisa dikurangi. Karena bentuk akar 5 adalah bilangan irasional gitu. Tidak bisa dikurangkan dengan konstanta biasa gitu ya. Aman. Yang ini tinggal kita akar sama dengan yang akar 16 tadi. Yaitu menjadi 5. Fungsinya kita masukkan 5. 5 min 3 sama dengan 2. Terus apa yang ditanyakan? Ditambah. Ditambah sebenarnya udah kelihatan ya, ini positif. Di total ada 3 terus dikurangi 3. Sisa akhirnya. Pada akhirnya ini sisanya adalah 2 akar 5 gitu ya. Gue langsung begitu aja ya biar cepat gitu. 11. Diketahui X, Y, Z merupakan bilangan non negatif. Non negatif, ini positif ya. Yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan di bawah ini. Ini sebenarnya terserah kalian mau menyamakan kemana, mau berpatokan kemana, itu terserah kalian. Tapi di sini gue bakal menyamakan ke X-nya gitu ya. As always sih. Ya terserah kalian deh, sama aja gitu. Ini gue mau ngasih tahu cara yang panjang gitu. Nanti ada tipsnya di akhir. Jadi begini. Ya, ini kan X nih. Kita sama dengan kan Z. Gitu. Z-nya otomatis seperti ini kan bentuknya. Nanti 4 nih. Kita kalikan dulu ZX min 3X seperti ini. Ya enggak? Nah, selanjutnya gue mau menyendirikan Z. Itu adalah istilah gue kalau ngajar ya. Z, sendirikan Z. Z-nya berarti gue buat sendiri, berarti ini yang pindah ke sini. Karena gue maunya positif gitu ya Z-nya ya. Sebenarnya bisa aja sih dikali negatif 1. Tapi gue maunya begitu. Oke. Jadi pada akhirnya ini jadi begini. Pada akhirnya si Z ini bentuknya adalah 4 plus 3X per X. Benar banget. Selanjutnya kita tinggal substitusi ke sini nih. Biar sama-sama X. Yang Y nggak usah. Ini udah bentuk Y-nya sendiri. Jadi bagaimana? Y-nya itu kan sama dengan 4
X min 3, ya kan? Ini min 3, ya kan? Terus sama dengan Z. Z-nya udah kita temu, yaitu 4 plus 3X per X. Tinggal kita operasikan seperti biasa, gitu. Sama menjadi ini 4, ya. Ini disamakan penyebut, ya. Disamakan penyebut ini menjadi 4 min 3X plus 9. Iya enggak? Ini menjadi X min 3. Ini loh. Dikali ini. Gitu. Terus sama dengan 4 plus 3X per X. Kita ubah ke sini ya, biar menjadi satu ruang gitu ya. Min 3X 4 plus 9 itu adalah 13. 13 min 3X gitu. X min 3. Begitu ya. Terus kita tinggal pindahkan saja satu kelompok ini ke sini. Bukan pindahkan, sama-sama dikali kayak gitu ya. Jadinya 4 sama dengan 4 plus 3X per X ya. Dikali dengan berapa? Kan menjadi 13 saja. Min 3X-nya tetap di sini per X min 3. Selanjutnya kita kalikan biasa. Ya, kita kalikan biasa ya, perkalian distribusi begini-begini itu ya, yang menjadi pelangi. Benar, istilahnya pelangi, menjadi min 9x kuadrat, ya enggak, plus 27x, terus 13 kali 4 adalah plus 52. Yang di bawah juga menjadi x kuadrat min 3x gitu ya. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita lanjut pelan-pelan ya. Menjadi 4x kuadrat min 12x sama dengan min 9x kuadrat plus 27x plus 52. Kita tinggal hitung biasa. 13x kuadrat min 12 ditambah min 27 juga, itu menjadi min 39, iya kan? Wow, familiar. Dan ini min 52 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan dibagi 13. Menjadi x kuadrat min 3x, terus ini min 4. Nah, ketemu nih faktorisasinya menjadi berapa? Bener, min 4 dan plus 1 gitu. Cek ya kalau nggak percaya. Gue udah ada tipsnya tentang hal tersebut. X-nya kita menemukan apa? Sesuai definisi positif. Kita ambil yang positif. Kita tinggal substitusi ini ke sini. Y sama dengan 4 min 3 sama dengan 4. Yang ini kita substitusikan 4 plus 3 kali 4 ya. Per 4. Kita ketemu 4. Ternyata berapa? 4 tambah 4 tambah 4. 12. Konsepnya di mana? Ini. Ini adalah tipsnya. Tinggal kalian jumlahkan atau summary ya, hasilnya 12. Nomor 13 ini kita menemukan sesuatu yang lebih sulit. Di sini ada persamaan 3 variabel gitu ya, tapi jumlah persamaannya hanya ada 2 gitu. Gue udah bilang ketika ada pertanyaan 3 variabel kita butuh 3 persamaan. Ini hanya ada 2, hanya ada 2, dan ini adalah pertanyaan bukan persamaan. Namanya persamaan itu ada sama dengannya ini loh, gitu ya. Jadi coba kita tulis di sini 3x plus 7y min 6z sama dengan 8 dengan 2x min 5y plus 10z sama dengan min 7. Pertanyaannya ini ya sudah kita sesuaikan dengan trik sebagai berikut. Yaitu ini adalah trik USN nih, kali A dan kali B. Cukup panjang memang. Tapi ini trik kalau sudah dikerjakan berulang kali itu bakalan cepat. Sama sih. Jadi ada 3ax nah, 2bx nah. Gue lanjut 7ay min 6az sama dengan 8a. Terus ini min 5by plus 10bz sama dengan min 7b. Ini tinggal kita kurangkan. Sebagaimana mestinya eliminasi. Kenapa dikurangkan? Gue lihat ini. Itu sama, positif-positif. Jadi kalau eliminasi itu positif-positif,
atau negatif-negatif itu dikurangkan. Tapi kalau berlawanan positif-negatif itu ditambah gitu. Namanya eliminasi. Lanjut. Jadi kita di sini ada 3A plus 2B dari variabel X. Nah, udah nemu nih. Selanjutnya ini ditambah 7A dikurangi negatif 5B, berarti menjadi plus ya. 5B ini Y, terus ini ada min 6A plus dikurangi 10B, itu tetap negatif. Paham ya sampai sini? Kenapa ini kok nggak jadi positif? Kan negatif-negatif. Yang dikurangin ini, yang dikurangin di tengah ya, gitu. Paham? Bukan dari awal, dikurangin di tengah gitu. Terus ini sama dengan 8A plus 7B. Terus bagaimana? Konsepnya seperti ini. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kita buat AB. Konsep triksnya adalah seperti ini. 50Y min 60Z itu sama dengan 8A plus 7B. Ini adalah triknya, tipsnya gitu ya. Aman. Jadi kita hanya mencari variabel A dan B saja dari 3 persamaan. Ini baru benar gitu. Ada 2 variabel tapi persamaannya lebih dari 2 variabel. Itu bisa dikerjakan. Kalau kebalikannya itu nggak bisa dikerjakan gitu ya. Kita harus pakai trik gitu. Gue mau cari yang gampang, yaitu ini. Nah, gampang, bisa dieliminasi A-nya. Yaitu ada 3A plus 2B sama dengan 9. Terus ada min 6A, min 6 ya, min 6A, min 10B sama dengan min 60. Aman nih. Terus ini kita kalikan 2 biar bisa eliminasi A. Ini menjadi 6A plus 2B sama dengan 9. 4B ini 18, enak banget. Ini tetap min 6A min 10B sama dengan min 60. Nah, karena berlawanan berarti kita pakai apa? Positif, benar. Min 6B ya kan? Yang ini menjadi min 42. Oke, sebelumnya kayaknya ada yang salah deh. Nah, ini min ya kan, ini adalah efek pusing ya. Mohon maaf, gua udah revisi di tengah video, jadi gua nggak perlu revisi lagi ketika ngedit video ya. Jadi ini menjadi min 14B, ini menjadi min 42. 42 bagi 14, benar banget 3. Ya sudah, tinggal substitusi A-nya itu. Ini ada 3A min 2B sama dengan 9. 3A min 2 kali 3 itu adalah 6, 9. Berarti 3A 9 tambah 6 itu adalah 15. 15 bagi 3 adalah 5. Gitu. Tinggal substitusi ini ke sini. Jangan lupa nanti tiba-tiba dijumlah lagi A tambah B gitu doang. Yang ditanyakan hasil ini nih. Berarti 8 kali 5 ditambah dengan 7 kali B nya berapa? 3. 8 kali 5 adalah 40. 7 kali 3 adalah 21. Ini menjadi 61. Jawabannya 61 Ini adalah jawaban diisi. Kok nggak ada pilihan ganda? Diisi 61 gitu ya. 1 tambah 1 berapa yuk? Keinget itu gua. Kadang gue juga pelengar kalau pas ngitung tuh. Misalkan 5 kali 5, 2 kali 5. Sering kan? Sering terjadi. Nomor 14 ini gitu ya. Ini masih hangat juga, sering banget gue bahas dan udah selesai kupas tuntasnya di series Matematika SMA. Silahkan ditonton. Aman banget. Di sini ada diketahui P dan Q suatu polinomial. Jadi ada fungsi P dan Q gitu, polinomial yang kita nggak tahu berapa derajat tertingginya gitu ya. Pangkat tertingginya, derajat lagi. Jadi di sini disebutkan berturut-turut sisa min 1. Gimana cara bacanya? Begini. Ya, gua definisikan dulu di sini. Ada PX ya kan dibagi dengan X min 1. Ini dibaginya ini adalah mod ya. Jadi yang dituliskan di sini adalah sisa. Selanjutnya PX. Oke, nggak ketulis. Dibagi dengan X plus 2. Itu hasilnya adalah berapa? 5. Begitu dengan definisi QX ya. QX dibagi dengan X plus 2, itu sisanya adalah
1, selanjutnya Qx dibagi dengan X min 1, itu sisanya berapa tuh? Min 2. Atau bisa kita sebutkan seperti ini dalam model substitusi terhadap fungsinya. Jadi ketika P disubstitusi 1, itu hasilnya adalah min 1. Dan ketika P disubstitusi min 2, kenapa 1 dan min 2? Karena akar-akar gitu. Kalian melihat akar-akar ketika ada akar-akar X plus 2 sama dengan 0, itu akar-akarnya kan menjadi X min 2. Aman banget ya, aman banget gitu. Itu adalah substitusinya. Hasilnya 5 dan juga Q min 2 hasilnya adalah 1. Q1 hasilnya min 2. Oke, aman banget. Yang ditanyakan adalah maka PQX dibagi dengan X kuadrat plus X min 2. Gitu. Jadi gue tuliskan dulu nih. P yang dimasukin dari hasil substitusi fungsi polinomial Qx. Waduh, panjang banget tuh. Intinya seperti itu ya. Dibagi dengan X kuadrat min plus X min 2. Di mana? Nih, gue tulis ya lebih jelasnya. Di mana ketika difaktorisasikan fungsi baginya ini adalah X plus 2 dikali X min 1. Kelihatan kan ini adalah pembagi yang juga disebutkan pada yang diketahui. Ya kan? Sudah ya, tinggal kita substitusikan saja. Yang pertama dengan ini dulu. P di mana Q-nya itu disubstitusikan oleh min 2. Q min 2 kita cari. Q min 2 sisanya berapa atau hasil substitusinya berapa? Q min 2 adalah 1, berarti P1. Nah, P1 itu berapa P1? P1 hasilnya min 1. Begitu. Selanjutnya, dengan P Q-nya adalah 1. Q1 hasilnya adalah min 2, berarti P min 2. Min 2 itu hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita buat dua persamaan gitu ya. Di sini ya kita pakai X-nya itu adalah min 2 ya. Di sini kita pakai X-nya adalah 1. Paham ya? Jadi sisa pembagiannya itu sudah didefinisikan seperti ini. Bentuknya apa? Yaitu AX plus B. Ini adalah sisa. Sisa. Yang ditanyakan adalah sisa. Ya kan? Bersisa. Benar banget. Berarti kita tinggal substitusikan X-nya saja. Untuk X sama dengan min 2. Itu menjadi min 2 A plus B. Itu hasilnya berapa kalau min 2? Min 1. Begitu ya. Selanjutnya kalau 1 berarti A biasa plus B itu hasilnya adalah 5. Kita tinggal substitusi, eliminasi, substitusi. Ini apa? Dikurangkan. Eliminasi min. Ini berarti min 3A min 6. A-nya sama dengan 2. Udah ketemu. Tinggal B-nya kita masukkan. 2 plus B sama dengan 5, berarti B-nya sama dengan 3. Berarti bentuk persamaannya sisanya adalah 2X plus 3. Ada nggak? Ada. Selanjutnya, ini ada, ini sama dengan soal nomor 13 gitu ya modelannya. Tapi menyangkut pautkan dengan segitiga gitu. Ada segitiga ABC adalah segitiga siku-siku panjang sisi A, B, begitu. Didefinisikan dalam bentuk penjumlahan. Tidak signifikan. Tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa panjang A berapa, B berapa. Tapi dalam bentuk persamaan. Lalu ditanyakan luas segitiganya. Gimana cara nyari panjang sisinya satu-satu? Tips lagi. Yaitu A plus B sama dengan 18. Kita tulis lagi B plus C sama dengan 17. Jujur nggak kelihatan. C plus A sama dengan 25. Nah, ini dijumlahkan semua menjadi 2A plus 2B. Nah, kelihatan kan tipsnya di sini? 18 tambah 17 adalah 35 tambah 25, 60. Kita bagi 2 semuanya. Menjadi A plus B plus C, ini menjadi 30. Gimana cara nemunya? A plus B kan 18 nih. Udah gampang ya. Berarti C-nya adalah 12. A-nya berarti ketika C-nya 12, A-nya berarti 25 kurangi 12. 13. B-nya
Ketika C-nya 12, berarti B-nya adalah 5. Gitu. Nah, ini adalah bentuk apa? Segitiga spesial nih, Pythagoras spesial. 5, 12, 13. Berarti luasnya tinggal 6 kali 5 saja. 30. Kenapa 6 kali 5? Ini loh, 12 per 2 kali 5. Rumus segitiga biasa. Luas segitiga. Nah, begitu.